Perkenalkan abdi nami asli mah Ohan Sofian. Biasa dipanggil Ian kan. Pengrajin angklung teh kalorosan abdi teh Tasan Lami di tahun 2004 abdi teh. Sebetulnya awal muala angklung itu untuk perayaan-perayaan seperti panen, pengusir hama dulunya itu kan. Dan si suara juga masih prakluk-prakluk gitu aja, belum ada nadanya juga gitu kan. Masih nada daerah lah, masih nada daerah yang bisa disebut daminatila itu. Nah, di situ saya pernah dengar dari orang tua juga, terus saya baca dari biografi juga, adalah seorang musikal namanya Pak Daeng Sutigna dulu ya. Pak Daeng Sutigna itu dia mengadopsi dari nada minatila itu ke do re mi fa sol la si do gitu. Awalnya seperti itu. Nah, makin sini makin berkembang, malah sampai ke pertama ditampilkan di acara konferensi KAA dulu Soekarno. Itu pertama awal. Itu nada udah berupa nadanya do re mi fa sol la si do, udah diatonis kalau kita sebut. Kalau dulunya emang nada daerah kan pentatonik gitu kan, pentatonis gitu. Untuk proses pembuatan angklung lumayan lami, terus nama lumayan lami. Dari awal proses tuh misalkan dari awal bambu gitu kan, bambu hitam gitu pun kedah yang harus betul-betul tua juga enggak, muda juga enggak. Nah, sampai 3 tahun barulah bisa ditebang si bambu hitam itu untuk pembikinan proses nada buat ke angklung tadi. Nah, setelah ditebang si angklung itu nggak bisa langsung dibikin, nggak bisa langsung dibikin, jadi harus dikeringkan dulu, diangin-angin dengan posisi berdiri kayak tadi di luar itu. Nah, prosesnya itu lumayan lama juga, 6 bulan, dari 3 sampai 6 bulan juga tuh. Harus barulah bisa dipakai, kadar airnya udah nggak ada, tingkat kekeringannya udah matang, baru bisa dipakai. Ya untuk satu mah kalau dari bikin sendiri gitu, satu buah angklung dari 3 sampai 4 jam lah gitu. Lumayan lama sih, tapi kan kita kan kerja bertim gitu kan, ada tim, ada pelaras nadanya ada, bakalannya ada, terus yang bikin kerangka tadi juga ada gitu kan. Jadi kita bentuk tim lagi gitu kan. Jadilah cepat gitu, untuk proses pengerjaan lebih banyak lagi gitu. Pemasaran saya udah beberapa, kalau Nusantara hampir seluruh, kalau ASEAN Asia gitu ya, ASEAN apalagi ada beberapa negara yang suka order sama saya ada gitu kan. Ya alhamdulillah lah sebetulnya gitu kan. Yang pasti itu Thailand gitu kan. Kalau saya udah Thailand, kalau Malaysia udah jelas, Malaysia gitu udah jelas, Malaysia, Cina, Vietnam, dan Asia Timurnya juga ada gitu kan. Gue bisa go internasional, saya merasa bangga juga sebagai pengrajin gitu kan, merasa bangga untuk angklung bisa oke lah, kita bisa disebut go internasional gitu kan. Kalau untuk antusias itu lumayan Kang ya, apalagi sebelum pandemi itu. Sebelum pandemi itu antusias dari berbagai negara gitu pada datang gitu kan, untuk lihat pertunjukan, lihat workshopnya gitu kan. Malahan kan masuk rekomendasi pariwisata itu kan, edukasi budaya, edukasi pendidikan juga untuk sekolah-sekolah. Untuk antusiasnya lumayan Kang. Kalau sebelum pandemi itu bagus gitu, bagus dulu. Unik ya mungkinnya dari suara bambu bisa menghasilkan beberapa ngasilin suara di bidang angklung gitu kan, musik daerah itu apalagi budaya. Tolonglah untuk lebih diperhatikan lagi, bisa diangkat kembali budaya yang dulunya katanya Indonesia kaya akan budaya, jangan sampai padam. Saya percaya dalam artian begini, percaya itu dalam artian gini, budaya tidak akan lestari tanpa adanya regenerasi. Dari saya pribadi, selamat Hari Musik Internasional, makin sukses, jaya selalu, dan angkat lagi lah budayanya lah, kaya akan budaya itu, tolong diangkat kembali lah gitu, kesenian tradisional budaya Indonesia. Jabar Quick Response untuk kemanusiaan.